Selamat datang di Koma Channel. Selama pembahasan SNMPTN, kali ini kita akan ngebahas SBMPTN 2023. Gok sih kata gue, perubahan besar sob. Kaget gue dengarnya. Ini langkah besar yang mengubah mindset dan culture set yang dulu-dulu. Video lengkapnya lu bisa tonton di sini. Gue hanya mengambil secuil saja supaya memberikan gambaran saja. Oke, daripada berlama-lama, skuy, mari kita bahas. Bahwa sebenarnya jumlah informasi yang harus dihafal untuk menguasai tes-tes mata pelajaran itu begitu besar. Banyak sekali guru terpaksa atau terdorong, tertekan untuk mengejar penuntasan materi. Tekanan itu benar-benar mendorong banyak sekali guru-guru kita untuk fokus, dan bahkan orang tuanya juga menekan guru-gurunya untuk fokus kepada pertanyaan soal-soal UTBK. Dan guru akhirnya menghabiskan waktu belajar untuk melatih mengerjakan soal-soal ini. Banyaknya peserta didik yang tertekan, ya, orang tua yang tertekan untuk harus mengikuti berbagai macam bimbingan belajar per mata pelajaran yang harus diambil di tes SBMPTN. Nah, kalau lu perhatikan, yang gue tangkap dari Pak Nadiem, dia tuh resah dengan culture set SBM yang ada. Kenapa sih siswa-siswi banyak yang menghafal? Bahkan pelajaran nggak harus menghafal. Kalau bisa menggunakan nalar dan logika, supaya ketika mendapatkan case yang sangat berbeda, dia bisa menggunakan nalarnya dan tidak dengan cara menghafal. Terus lagi dia resah dengan guru kenapa sih ngebut banget ngajarin materi. Terus banyak guru yang memfokuskan soal UTBK ketimbang mapel sekolah menengah. Padahal kan soal UTBK sama soal sekolah kan beda jauh ya. Terus ini nih yang bikin Pak Nadiem jengkel banget. Banyak peserta didik yang merasa harus mengikuti bimbingan belajar. Bisa gak sih siswa-siswi belajar ya cukup dari sekolah aja, gak usah harus ikut bimbel? Nah, dari 4 alasan ini, Pak Nadiem merasa kok ada diskriminatif ya orang-orang yang mau mengikuti ujian seleksi PTN. Nanti orang-orang yang diterima ya orang-orang yang bimbel aja gitu, orang-orang yang ngempu doang, orang-orang yang berada lah. Nah, menteri kita pengennya udah kita bersaing di sekolah aja, gak usah deh belajar di bimbel, di sekolah aja dah. Yang akibatnya ini nih yang bikin gue kaget di slide berikutnya. Tidak ada lagi tes mata pelajaran, yang ada hanya pelajaran skolastik. Idih, sedep bro. Ini langkah besar sob. Terlepas ini baik atau buruk ya bagi siswa-siswi, tapi ini ngubah culture set banget. Akibatnya banyak tuh. Contoh kayak anak IPA sama IPS, itu bisa sederajat loh ngincer kedokteran untuk di anak IPS, tapi rugi di anak IPA. Nanti di ujian seleksi PTN itu hanya ada ujian skolastik. Pelajaran skolastik tuh kayak gini. Yang pertama tuh kayak potensi kognitif, kedua penalaran matematika, ketiga literasi dalam bahasa Indonesia, keempat literasi dalam bahasa Inggris. Nah, nanti contoh soalnya kayak gini bro, yang diberikan sama Pak Nadiem. Nah, gue mau nantang lu pada nih, coba dah lu jawab semua soal yang diberikan sama menteri kita. Kalau perlu diskusi deh, jawab di kolom komentar. Nah, apa dampaknya? Menurut Pak Menteri kita, bagi peserta didik, dia tidak tergantung pada bimbel. Itu pertama. Kedua, tidak perlu menghafal materi pembelajaran. Sebagai orang tua, tidak terbebani tanggungan finansial. Bagi guru, lebih fokus pada pembelajaran yang holistik. Lebih gampang mempersiapkan siswa-siswi ke jenjang berikutnya. Oke, sekarang bagaimana tanggapan gue? Sebenarnya baik gak sih ini program? Tentu ini sangat subjektif dari kacamata Koma Channel aja. Oke, penghapusan tes mata pelajaran. Wow, jujur gue nggak setuju sih. Gimana kalau anak IPS mengambil jatah anak IPA? Contoh misal kedokteran. Terus kan mereka kuliah membutuhkan dasar pengetahuan ya. Kalau kayak gitu, dosen pasti bingung tuh harus dimulai dari mana. Bener sih IQ-nya pada pintar. Tapi kan akibatnya dosennya bingung mau mulai dari mana. Nah, coba bayangin kalau dosennya bodoh amat. Ntar mahasiswanya yang kejar materi. Bener sih gak ngerepotin di SMA, tapi di kuliah bos pada mampus. Terkait bimbel nih, ini gue tekanin nih. Ada atau tidak adanya tes mata pelajaran, pasti tetap ada orang yang ikut bimbel. Kenapa? Ya siswa-siswi ini pada bersaing tahu ngerebutin jurusan impian. Tentu dengan dorongan dari bimbel bisa lebih gampang. Terlebih gue denger ya, tes skolastiknya tuh malah jauh lebih sulit. Lalu gimana solusinya? Nah, begini nih kata gue. Untuk permasalahan bimbel, siapapun gak bisa ngelarang orang ikut bimbel. Gimana wong mereka orang berada kok? Masa mau dilarang-larang?
Hal yang diinginkan Pak Nadiem bisa terwujud kalau semua peserta rata strata ekonominya. Baru tuh sistem ini berjalan. Terus itu menghapus tes mata pelajaran. Ini jujur kesalahan fatal sih kata gue. Mending jangan dah. Kalau mau nih, pakai sistem yang kayak SNMPTN. Jadi skolastik plus ilmu yang berkaitan dengan jurusannya. Misal, kampus A dengan jurusan teknik yang bakal diujikan itu fisika sama matematika. Jadi terarah dan nggak perlu belajar secara fundamentalnya lagi. Capek bos mahasiswa tuh. Atau pakai aja cara yang lama, tapi ada persentase. Misal nih, kampus B dengan jurusan teknik mematok nilai UTBK matematika misalkan 50%. Fisika 30%, kimia 20%, ya gitu-gitulah. Yang penting transparan. Supaya apa? Gak belajar fundamentalnya lagi. Udah cakep ini fundamentalnya, udah ada fisika, ada matematika, ini cocok nih ke jurusan teknik. Kalau fundamentalnya itu ya misalkan kayak sejarah atau anak IPS gitu, terus ngikuti jurusan teknik, kan nanti dosennya yang bingung. Kalau menurut gue yang penting transparan. Nah kalau menurut lu gimana guys? Setuju gak sama pendapat gue? Atau punya ide bagus lain? Nah, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Terima kasih.